Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi lanjutan kita mengenai fluida statis, yang dimana kemarin kita sudah membahas mengenai aplikasi fluida statis tentang hukum Pascal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bejana berhubungan dan bejana gabungan dari suatu fluida. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum kita membahas materi kita kali ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share ke teman-teman mana tahu ada teman-teman yang membutuhkan. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar bejana berhubungan dan bejana gabungan fluida. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah bejana berhubungan, teman-teman. Jadi di sini konsepnya bahwa di semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis akan memiliki tekanan yang sama, teman-teman ya. Jadi di sini ada air, kemudian di sini ada air raksa, kemudian di sini ada perbedaan ketinggian ya, H1 dengan H2. Di sini dijelaskan bahwa tekanan itu akan sama besar yang dialami pada zat cair dan air raksa. Dimana kemarin kita sudah membahas mengenai tekanan hidrostatis ya. pH sama dengan Rho dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian. Artinya tekanan yang dialami pada air, P air, itu akan sama besar dengan tekanan yang dialami pada air raksa ya. Berarti P sama raksa. P air sama dengan P raksa. Jadi di sini tinggal kita substitusi saja persamaannya, teman-teman ya. Rho GH berarti di sini Rho air dikalikan gravitasi dikalikan H air, itu akan sama besar dia dengan Rho pada raksa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggiannya. Oke. Jadi nanti di sini nilai gravitasinya kan sama, teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita coret nih, sehingga kita dapatkan persamaannya Rho air sama dengan Rho air dikalikan ketinggiannya ya, dikalikan ketinggian air sama dengan Rho dari raksa dikalikan ketinggian raksa. Jadi persamaannya seperti ini, teman-teman. Kalau bejana gabungan fluida bagaimana? Jadi di sini ketika tekanan hidrostatis pada bejana yang berisi gabungan fluida, maka akan dijumlahkan, teman-teman. Di sini ada Rho 1, kemudian di sini ada Rho 2. Massa jenisnya berbeda ya, teman-teman. Persamaannya adalah berarti pH sama dengan sigma I sama dengan 1 N Rho I dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian I. Jadi nanti kita harus mencari berapa tekanan hidrostatis dari masing-masing massa jenis, kemudian tekanan gabungannya itu nanti akan dijumlahkan. Jadi sebenarnya cukup simpel dan sederhana materi pada bejana berhubungan dan bejana gabungan fluida, teman-teman. Oke, untuk mempermudah kita dalam memahaminya, konsep-konsepnya, kita harus ke contoh soalnya ya. Langsung saja ke sini kita ke contoh soal yang pertama. Pada bejana bentuk U terdapat air dan minyak yang ditunjukkan seperti pada gambar ya. Kemudian jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, maka massa jenis minyak adalah seperti biasa ya. Sebelum kita membahas soalnya, terlebih dahulu kita tulis dulu ya, apa saja yang diketahui pada soal. Di sini ketinggian air ya 6 cm, berarti di sini, teman-teman ya. Ketinggian airnya tuh 6 cm. Yang ini minyak, yang ini adalah air. Rho air ya, massa jenis airnya adalah 1 gram. Berarti Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik. Kemudian ketinggian dari minyak HM, kita inisialkan HM. Ketinggiannya adalah 8 cm. Kemudian ketinggian dari air kita tulis HA sama dengan 6 cm.
Sedangkan yang ditanya adalah rho minyak ya, rho minyaknya berapa. Oke, dari konsep kita tadi bahwa tekanan yang dialami ya pada bejana berhubungan itu akan sama besar tekanannya ya. Berarti kan konsep kita tadi P1 sama dengan P2 ya. Berarti rho air dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian dari air itu sama besar dengan rho minyak dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian minyak. Rho airnya sudah diketahui teman ya, satu gravitasi ini karena di sini ada tanda sama dengan, maka nilai gravitasinya ini kan sama ya, ini boleh kita coret. Oke, berarti tersisa persamaan kita HA. HA ini tingginya adalah 6 sama dengan rho minyak yang ditanya, kemudian ketinggian minyak adalah 8. Karena di sini di soal satuannya dalam bentuk gram per sentimeter kubik, jadi tidak perlu kita rubah ya ke dalam bentuk meter. Jadi di sini langsung saja kita selesaikan bahwa rho m sama dengan, berarti kalau misalkan rho m yang ditanya, berarti 8 ini yang berpindah posisi ya, posisinya di bawah 6/8. Oke, jadi di sini ya kita lihat 6 ini kan dia lebih kecil daripada 8, berarti hasilnya nanti akan ada 0 ya, 0, berarti pilihan yang A dan B ini salah teman-teman ya. Berarti pilihan kita tinggal C, D, dan E ya. Sehingga 6/8 ini hasilnya adalah 0,75 gram per sentimeter kubik. Jadi masih cukup mudah untuk kita pahami soal-soal mengenai bejana berhubungan teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Air dan minyak dimasukkan ke dalam bejana berhubungan dari lubang yang berbeda. Setelah mencapai kesetimbangan, didapat gambar di samping ya, gambarnya yang ini teman-teman. Bila massa jenis air, oke, langsung kita tulis, diketahui massa jenis airnya ya, rho air ini sama dengan 1 gram per sentimeter kubik ya. Dan massa jenis minyak rho m sama dengan 0,8 gram per sentimeter kubik. Yang ditanya adalah berapakah selisih ketinggian permukaan air dan minyak pada bejana ya. Berarti yang ditanya adalah selisih ketinggiannya ya, delta H-nya berapa. Oke. Kalau kita lihat dari soal ya, minyak itu di sini tingginya, kemudian air ini tingginya 8 cm ya. Sedangkan yang ditanya itu adalah berapakah selisih ketinggiannya. Berarti ditanya itu yang ini teman-teman. Delta H di sini berapa ketinggiannya. Oke, terlebih dahulu harus kita mencari berapakah ketinggian minyak ini. Sementara ketinggian minyaknya kan belum diketahui ya berapa. Nanti kalau sudah diketahui berapa ketinggian dari minyak ini, baru bisa kita selisihkan ya. Berapa sih perbedaan ketinggiannya? Berapa sih perbedaan ketinggian antara air dan minyak pada bejana? Oke. Pertama harus kita cari dulu, konsepnya masih sama teman-teman ya. P1 sama dengan P2. Berarti rho air dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian air sama besar dengan rho minyak dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian minyak. Oke, di sini gravitasinya bisa langsung kita coret. Berarti tersisa dengan rho air ya, rho air 1, ketinggian airnya sudah diketahui 8 cm sama dengan rho minyaknya 0,8 dikalikan ketinggian minyaknya. Kita harus mencari terlebih dahulu berapa ketinggian minyaknya. Berarti untuk mencari ketinggian minyak HM sama dengan 8/0,8. Kita dapatkan nilainya adalah 10 cm. Berarti ketinggian minyak ini adalah 10 cm teman-teman. Sedangkan yang ditanya pada soal adalah selisih ketinggiannya, delta H-nya berapa. Berarti 10 pada minyak yang sudah kita peroleh dan nilai ketinggian air yang sudah diketahui ya, 8 cm. Berarti 10 dikurang 8. Berarti delta H-nya sama dengan 2 cm. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi kalau misalkan kita sudah paham konsepnya, soal apapun yang bentuknya bejana berhubungan, pasti bisa kita kerjakan teman-teman. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Dan ini contoh soal bejana gabungan teman-teman ya.
Di sini ada alkohol, kemudian di sini ada air dan raksa. Ketinggiannya sudah diketahui ya secara berturut-turut, ada 40, ada 70 dan 10 cm. Kemudian massa jenisnya juga sudah diketahui. Massa jenis raksa 13.600, air 1000 dan alkohol 800 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah berapakah tekanan hidrostatis di dasar wadah ya. Jadi tadi persamaan kita pH sama dengan sigma rho I dikalikan G dikalikan HI ya. Jadi nanti masing-masing dari tekanan pada zat fluidanya itu kita jumlahkan ya. Pertama kita selesaikan dulu pada alkohol ya teman-teman ya. P alkohol ini berarti rho dikalikan gravitasinya dikalikan ketinggiannya. Rho alkohol itu sudah diketahui nilainya 800 ya. 800 dikalikan gravitasi nilainya 10. Kemudian ketinggiannya adalah 10 cm ya. 10 cm pada alkohol. Di sini 10 cm ini kan satuannya masih dalam bentuk CGS ya. Dan kita harus rubah ke dalam bentuk MKS ya, meter kilo second. 1 cm ke meter itu dia dibagi 100 teman-teman. 10 dibagi 100 sama dengan 0,1 ya, berarti ketinggiannya 0,1. Oke, 0,1 ini dengan 10 ini dia langsung saja ya nilainya adalah 1. Berarti di sini kita dapatkan nilainya adalah 800 Newton per meter kuadrat, atau kita buat Pascal ya teman-teman. Satuan tetap sama. Kemudian P air sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Rho air nilainya adalah 1000 ya. 1000 dikalikan gravitasi 10. Ketinggian air itu adalah 70 cm. 70 cm berarti 70 per 100 sama dengan 0,7 ya, dikalikan 0,7 sama dengan 0 komanya ini kita coret, berarti nilainya dengan 10 ini 1. 7 dikalikan 1000 sama dengan 7000 Pascal. Oke. Kemudian yang terakhir P pada apalagi teman-teman, raksa ya. P raksa sama dengan rho dikalikan G dikalikan H. Rho-nya 13.600 dikalikan gravitasi nilainya 10. Ketinggiannya adalah 40 cm ya. 40 per 100 ini sama dengan 0,4. Berarti sama dengan 13.600 dikalikan, oke, ini 10 0 komanya kita coret ya dengan 10 karena nilainya 1 dikalikan 4 ya. Seperti ini caranya teman-teman ya, cara berhitung cepatnya. Oke, berarti 13.600 dikalikan 4 ya, berarti 136 dikalikan 4. Kita manual saja teman-teman ya. 6 kali 4 24, 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14, 4 kali 1 4 tambah 1 5 ya. Di sini ada nolnya 2, berarti 54.400 Pascal. Jadi masing-masing tekanan sudah kita dapatkan. Sementara yang ditanya pada soal adalah tekanan hidrostatis di dasar wadah ya. Kalau di dasar wadah berarti kita masuk ke persamaan total yang di sini teman-teman. Berarti masing-masingnya kita jumlahkan ya. 800 ditambah 7.000 ditambah 54.400. Ini kita jumlahkan teman-teman ya. Nanti berapa jumlahnya, maka disitulah dia besar dari tekanan hidrostatisnya berapa. Oke, bisa dipahami ya. Berarti di sini kalau misalkan kita totalkan 8 tambah 14, 8 tambah 4 12, ini 60. Berarti kita dapatkan nilainya adalah 62.200 Pascal. Oke. Bagaimana caranya? Ya ini silahkan teman-teman hitung sendiri ya, pakai kalkulator juga boleh ya. Tapi biasakan kita berhitung cepat teman-teman ya. Karena secara konsep, secara rumusnya dan
secara rumusnya kita sudah mengetahui ya, tetapi di dalam fisika penyelesaiannya itu dalam bentuk matematika. Jadi latihan kita matematika itu harus sering, pembagian, perkalian, perhitungan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan kita itu harus cepat ya. Bagaimana caranya? Oke, jadi tekanan hidrostatis yang diperoleh itu adalah 62.200 Pascal. Oke, di sini saya ada tugas buat teman-teman ya. Pada bejana gabungan fluida, ada sebuah bejana berbentuk kubus dengan panjang sisinya 100 cm, diisi dengan 3 macam fluida dengan massa jenis berturut-turut 1.800 dan 500 dengan volume masing-masing 250 liter. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami sebuah titik yang berjarak 10 cm dari dasar bejana ya. Di sini ada dasar bejana, di sini adalah 10 cm-nya. Kira-kira pada saat di titik ini ya, di titik 10 cm ini berapa tekanan hidrostatisnya? Oke, ini tugas teman-teman semuanya. Silakan dicari, konsepnya masih sama dengan soal yang ini. Ya, konsepnya masih sama. Jadi bagi teman-teman yang sudah bisa mengerjakan, sudah dapat jawabannya, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Siapa yang pertama kali bisa mendapatkan jawabannya, maka nanti akan ada dapat sedikit rezeki buat teman-teman. Oke, mungkin video kita pada hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi besok kita di next video akan membahas selanjutan dari aplikasi fluidastatis, yaitu hukum Archimedes, dan akan kita bahas di next video. Oke, cukup sampai di sini materi kita kali ini. See you next time teman-teman semuanya.